bingung dilema, mungkin ini adalah secercah pandangan dari kita yang udah lulus. Kali ada manfaatnya buat kalian ke depannya. Halo guys, welcome to Desa YouTube. Oke guys, balik lagi dengan kita ya, Desi sama April. Nah, di sini kita pengen sharing atau pengen berbagi pengalaman atau ngasih pandangan ke kalian semua bagi mahasiswa-mahasiswa baru yang masih dilema tentang aku kuliah aja atau kuliah sambil organisasi. Dan kira-kira apa sih manfaatnya dari kuliah organisasi kayak gitu, penting atau enggak? Kami berdua akan memberikan kalian sebuah pandangan dari pengalaman kami sebelumnya untuk kalian yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, guys. Nah, tips dari kita itu menurut kalian dulu deh, kan banyak ya stigma-stigma tentang yang biasanya itu kita dengar itu Des ya, ngapain organisasi, nanti nilainya jelek, itu nanti nilai atau akademiknya juga jelek, kayak gitu. gini, ngapain sih jadi kutu buku. Kutu buku itu orang-orang yang cuman fokus kuliah tapi dia nggak ikut organisasi apapun. Nggak ikut organisasi ngapain apapun. Ada ngapain di juga organisasi gitu ya, Iya. nanti nilainya jelek, nanti lulusnya. Dan organisasi itu biasanya melekat dengan gelar molor kuliah. Iya, molor kuliah. Itu sebenarnya kamu setuju nggak deh itu? Enggak sih, itu kembali lagi ke diri kita Benar, sendiri. aku juga sebenarnya nggak setuju. Itu tergantung manajemen dari diri kita manajemen sendiri. Nggak semua kayak gitu. Dan semua itu ada plus minusnya. Tapi banyak yang kita bisa ambil itu plusnya ya. Iya. Bener banget. Kalau kalian penasaran, stay tune terus ya. Nah guys, udah lihat kan tadi dilemanya kayak apa menjadi mahasiswa baru. Jadi yang pertama dari Desi, tipsnya untuk menghadapi dilema seperti itu dan kalian kedepannya harus seperti apa. Kalau dari Desi sendiri ya, Desi tuh harus memahamin diri Desi sendiri dulu seperti apa dan kemampuannya Desi itu sejauh mana bisanya kayak gitu. Nah, ketika Desi udah memahami diri Desi sendiri, Desi akan ngelakuin dua-dua halnya itu, antara akademik dan organisasi. Kalau menurut Desi sendiri ya, menurut perspektifnya Desi sendiri, dua-duanya itu penting guys, antara akademik dan organisasi, benar nggak sih? Benar banget. Karena istilahnya akademik tanpa organisasi juga nggak baik. Organisasi tanpa akademik juga nggak baik. Karena akademik itu ibaratnya teori ya, dasaran. Karena begitulah dunia sekarang gitu loh guys, apalagi kita yang telah memasuki perguruan tinggi dan akhirnya mencari sebuah pekerjaan ujungnya kan kayak gitu. Kan ujung-ujungnya dari kita kuliah itu kan untuk memantapkan diri dalam pekerjaan sesuai dengan bidang kita sendiri. Nah, itu tuh penunjangnya banyak Des ya. Kalau misalnya kita memang kembali lagi aku jawab ya, kembali lagi ke stigma yang tadi, yang pertama bilang ngapain organisasi, toh nanti bikin kita molor kuliahnya. Alhamdulillah nilai Des ya, akademiknya menurun gitu. Alhamdulillah Des ya, kita walaupun dari awal banget ya, dari awal masuk itu kita udah masuk di organisasi yang cukup besar untuk sekelas fakultas ya. Nanganin satu fakultas ya Des ya. Kalau kalian tahu mungkin itu namanya BEMFA, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa Tingkat Fakultas. Nah, itu kita nganganin satu fakultas ya. Itu lumayan besar dan tanggung jawabnya juga lumayan besar Des ya, benar banget. Tapi kita bisa membuktikan dengan kita lulus 3,5 tahun ya. Iya, benar banget. Bagi kalian itu BEM itu udah lumrah ya guys. Itu kan itu pasti ada di organisasi mana, di kampus manapun pasti ada BEM ya. Nah, karena BEM itu adalah satu organisasi terbesar di fakultas, di universitas, nanti akan terbagi ke beberapa fakultas yang namanya BEMFA. Nah, benar banget. Gitu, BEM fakultas kayak
gitu. Kalau BEM fakultas itu biasanya itu gubernur ya, gubernur mahasiswa yang mahasiswanya gitu guys. Kalau di tingkat universitas itu namanya presidennya guys, kayak kita punya presiden, kayak punya negara ya, kayak negara gitu guys. Kampus itu sebenarnya negara kayak gitu, diibatin kayak gitu. Cukup banyak sih tugasnya kalau di BEMFA itu. Iya guys, nggak beda jauh kayak gitu ya sama yang BEM. Nah, yang selanjutnya itu tipsnya itu guys, yang pertama manajemen banyak nih. Manajemen waktu, stres juga itu penting banget, karena nggak akan ada organisasi tanpa tekanan. Juga kan stigma yang ngapain organisasi nggak penting ya penting. Gitu kan, nanti kuliahnya molor. Nah, untuk menyikapi lagi pandangan yang satunya, orang organisasi ngomong ngapain terlalu fokus kutu buku, toh nanti yang dipakai juga di dunia kerja adalah orang-orang yang pintar organisasi. Sebenarnya untuk aku pribadi pun itu agak kurang sependapat juga. Desi juga ya. Iya, kurang sependapat. Karena Desi bener banget tadi, dua hal itu sebenarnya penting, dan ibaratnya itu guys, kuliah itu adalah teori dan prakteknya itu di organisasi. Apalagi khususnya kita orang-orang kesehatan yang akan bertemu dengan berbagai macam pasien dengan latar belakang yang berbeda, adat yang berbeda, dan pasti ada pergesekan di sana. Nah, kita belajar menyikapi problematika itu berdasarkan dari organisasi guys. Nggak harus anak kesehatan juga guys. Iya, itu tapi kan untuk pandangan sebagai kita. Tapi kan itu sangat berguna loh sebenarnya juga untuk di bukan departemen, tapi untuk semua profesi yang lain. Lebih tepatnya untuk kepentingan kalian ketika telah terjun ke lapangan pekerjaan guys. Pasti kepake, pasti banget. Dan bener banget sih. Kita bahas penyimpangan yang pertama guys ya. Ngapain organisasi itu yang lebih penting itu adalah akademik. Organisasi itu penting guys. Ketika kalian udah terjun ke dunia pekerjaan, yang akan dilihat oleh orang atau atasan kalian itu adalah salah satu bagaimana kalian memecahkan sebuah masalah dalam menangani pekerjaan kalian gitu loh guys. Ya kan? Itu bisa kita pelajari juga saat kita melakukan suatu kegiatan atau suatu proyek di dalam suatu organisasi waktu kuliah. Iya, selain dari cara kalian memecahkan masalah, yang kedua itu adalah strategi kalian dalam kecepatan. Strategi sama mengambil kecepatan juga ya, dan ketepatan tindakan. Dalam membuat sebuah keputusan gitu tentang keberhasilan sebuah program ya, atau sebuah proyek dalam kerja kalian gitu. Nah, semua pengalaman yang ada di organisasi itu nggak sia-sia guys. Selain itu, orang yang nggak bisa ngomong akan bisa ngomong. Nah, itu dari public speaking akan kelihatan guys, orang-orang yang sudah sering berbicara dengan banyak orang, dan orang-orang yang sering berbicara dengan orang yang berbeda dengan dia. Mungkin dari dia adat, mungkin dari segi adat sering ya, misalnya berbeda pendapat itu kadang beda karakteristik, apalagi berbeda karakter. Nah, itu tuh orang-orang organisasi itu biasanya sudah sering banget ngadepin yang kayak gitu. Nah, kalian bisa belajar dari organisasi hal itu guys. Selain itu, kalian akan mampu menyesuaikan diri kalian sendiri dengan orang lain. Karena problem dari organisasi dari kita tuh adalah teman sendiri guys. Perbedaan pendapat, dan karakter, cara pandang yang berbeda juga guys. Jadi ketika kalian menghadapi orang baru, kalian akan tahu bagaimana harus bersikap terhadap orang itu, menyesuaikan diri atau ya lebih tepatnya menyesuaikan diri dengan orang tersebut. Benar banget, itu kalian itu nggak bisa didapat di buku guys, itu harus dilakuin. Bener banget, nggak ada di akademik guys, nggak ada di akademik. Nah itu penting di pekerjaan. Iya, penting banget guys. Makanya itu sebenarnya bukan pilihan sih menurut aku antara kuliah aja sama organisasi. Yang penting yang Desi bilang tadi itu adalah kemampuan diri kalian, tahu batas diri kalian. Kalau misalnya kalian nggak bisa ngikutin semua organisasi yang ada di kampus, pilih
3, atau kalau kalian nggak mampu 3, satu saja nggak apa-apa. Yang setidaknya kalian sudah memiliki sebuah pengalaman tentang sebuah organisasi itu. Pengalamannya gimana ngadepin orang banyak, pengalaman kerja tim. Nah, kerja tim itu adalah poin juga di organisasi yang kalian akan dapat. Iya, itu berkaitan dengan ego tadi juga ya, benar banget. Nah, itu guys, jadi kembali lagi, bukannya kita aku sama Desi untuk kayak ngasih pandangan kalian, kalian gak usah deh kuliah aja, kata orang tua suruh kuliah aja. Tapi organisasi itu penting guys. Tapi ada lagi juga mahasiswa yang berpendapat, organisasi aja kuliah toh nanti juga lulus aja. Nggak bisa kayak gitu guys, karena waktu pekerjaan sekarang minimal itu IPK-nya 3 ya Des ya? Iya. Itu tuh hampir 75% dari nilai persyaratan untuk mencari sebuah pekerjaan sekarang itu adalah IPK-nya harus 3. Dan itu kalau IPK 3 itu lumayan agak susah Des ya. Iya, itu udah harus 75% ya, sekitar 75% dari perkuliahan itu nilainya harus bagus semua, beneran. Dan itu jadi ya sama sih, kembali lagi penyesuaian manajemen stresnya, manajemen waktunya kalian harus tahu. Walaupun misalnya nih ada kegiatan hari ini, tapi kalian ada tugas, kalian kerjain dulu. Itu udah tanggung jawab kalian, harus selesai dulu tugasnya, baru kita ke organisasi dan menyelesaikan tugas dari organisasi. Kalau lagi di akademik, fokusin ke organisasi. Kalau misalnya ada sesuatu hal, misalnya ada ketepatan organisasi dan kuliah, kalian tetap harus utamain kuliah, karena tujuan dari kalian masuk perguruan tinggi itu adalah kuliah, guys. Ada tanggung jawab di sana, ada amanah dari orang tua pastinya yang harus kita tanggung jawabkan nanti dengan kuliah yang benar-benar, dengan kasih nilai yang bagus untuk orang tua, lulus tepat waktu, seperti itu. Jadi kalian menurut aku nggak apa-apa, jalanin aja deh sih. Gini guys, kalian wajib mengikuti keduanya antara akademik dan organisasi, tapi yang kalian jadikan prioritas adalah akademik kalian gitu guys. Jadi sebenarnya bukan pilihan sih kalau organisasi dan itu yang bisa pilihan itu, karena organisasi yang mana yang akan kalian pilih, seperti itu ya, yang mungkin bisa menunjang dari kuliah kalian, menunjang dari ketika kalian mungkin kerja nanti setelah lulus kuliah, seperti itu. Iya. Dan salah satunya organisasi itu kalau organisasi yang positif itu bisa menempatkan kalian perkumpulan pada orang-orang yang positif juga. Yang penting jangan organisasi yang aneh, karena biasanya mahasiswa itu yang dari perolehan dewasa yang biasanya mungkin ngekos Des ya. Iya. Itu kan artinya kontrol orang tua jadinya kurang ya. Kontrol orang tua. Kalau misalnya kita nggak bisa membawa diri, kemungkinan tuh banyak hal-hal yang negatif. Itu banyak banget jadi. Kita nggak ngomong yang lain, tapi kita udah pernah ngeliat sendiri dari teman-teman kita yang nggak ikut organisasi gitu ya. Malah organisasi itu alhamdulillah ternyata malah positif ya. Itu tadi sekedar sharingnya, pandangan buat kalian mahasiswa baru yang akan melanjutkan pendidikan. Masih bingung-bingung dilema, mungkin ini adalah secercah pandangan dari kita yang udah lulus. Kali ada manfaatnya buat kalian ke depannya. Iya. Mungkin itu saja dari kita. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa like dulu. Pasti lupa like nih, jangan lupa komen agar nanti video ini agar kita bisa meningkatkan kualitas dari video ini. Maaf ya guys kalau masih dan jika ada belibet juga kalau kita masih belajar ngomong di depan kamera kayak gitu. Jadi mohon maaf atas kekurangannya, tapi yang di sini tapi di sini itu kita lebih kita tonjolkan yaitu manfaatnya gitu ya. Semoga video ini bermanfaat gitu dan menjawab semua kegelisahan dan kejelemaan kalian, kegalauan kalian yang pada masa kuliah seperti itu. Semoga ini bisa bermanfaat seperti itu, bisa menjawab salah satu pertanyaan-pertanyaan atau kegalauan kalian. Jika ada pertanyaan atau ingin yang kalian tanyakan lagi ke kami, boleh di komen di dalam di bawah sini. Di bawah sini. Biar kita juga nanti kita pasti baca guys ya, untuk komentarnya. Semoga nanti kita bisa buat videonya ya buat kalian ya. Dan ini sekali lagi guys, ini bukan
dari mana-mana, ini berdasarkan pengalaman dari kita sendiri. Jadi kita menceritakan hal-hal yang udah pernah kita lalui waktu kita kuliah sarjana ya guys ya. Iya. Jadi kayak gitu. Jadi memang the real, bukan teori doang, tapi ini the real yang kita rasain, the real yang kita pernah lewatin. Oke, semangat buat kalian yang lagi berjuang untuk gelar sarjana. Banggain orang tua, banggain keluarga. Jangan putus asa, terus melangkah ke depannya. Oke, Covid sekian. bukan halangan. Halangan buat kalian. Oke, sekian. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.